dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki sifat yang keempat yang wajib kita ketahui dan juga wajib kita imani, yakni mukhalafatuhu lil hawadith. Ya, bersalah-salahan ia dengan yang baharu, atau bahasa yang mudahnya, dia tidak sama dengan makhluk. Bahasa Melayunya begitu. Mukhalafatuhu, bersalah-salahan ia lil hawadith, dengan makhluk yang baharu. Jadi bahasa mudahnya, dia Allah tidak sama dengan makhluk. Saya ulangi, Allah tidak sama dengan makhluk. Ini sangat penting ini ya. Masuk sifat keempat ini digarisbawahi. Hati-hati jangan sampai tergelincir. Jangan sampai ada tasbih, ya, penyerupaan antara makhluk dengan Allah. Wa'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya, ini kunci tauhid sini. Dan banyak sekarang aliran-aliran mazhab, dia akan bertentangan dengan ini. Kalau sudah bertentangan dengan kaidah ini, berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kita ini banyak ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi kadang kita tidak tahu apa kaidahnya ahlu sunnah wal jamaah itu. Termasuk salah satu sifat yang keempat ini. Jadi mukhalafatul hawadis itu disucikan Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada menyerupai makhluk, apapun makhluk itu, ya, apapun, ya, baik dari manusia kah, jin kah, matahari, bulan, langit, bumi, hewan, semuanya, apapun, disucikan Allah Subhanahu wa taala daripada menyerupai makhluk. Wa fi jami'il ahwal, dalam semua keadaan. Ya, ini penting nih saya sampaikan. Yakni tidak ada menyamai olehnya, tidak ada yang menyamai oleh Allah sesuatu apapun yang baharu ini, baik pada zat Allah, baik pada sifatnya, dan juga segala perbuatan Allah. Saya punya zat, ya, ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini zat saya. Tapi ingat, jangan serupakan dengan Allah. Saya punya sifat, ya, saya bicara, melihat, mendengar. Allah juga punya sifat itu. Tapi ingat, jangan samakan pendengaran Allah dengan makhluk. Jangan samakan penglihatan Allah dengan makhluk. Allah tak melihat dengan mata. Allah tak mendengar dengan kuping. Allah tidak berbicara dengan mulut. Dan kalam dia tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nanti kita masuk bab kalam nanti, panjang lebar. Ya. Kemudian saya punya af'al, ada perbuatan. Allah juga ada perbuatan. Tapi jangan serupakan perbuatan Allah dengan perbuatan kita ini. Allah bergerak bukan dengan tubuh. Dia bisa mengangkat langit tanpa tiang. Itu kekuasaan dia. Itu perbuatan dia. Tapi caranya tidak sama dengan makhluk. Ya. Kita lain. Kita bergerak, maaf, dengan tubuh, mengangkat, memindahkan, ada af'al kita. Tapi dengan fisik. Allah bukan fisik. Jelasnya ya? Lanjut lagi nih. Ya.
Ini harus bersih ni. Jadi nanti salat Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan diriku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Harus bersih dia. Tidak boleh diserupakan dengan apapun waktu kita salat. Jangan sampai salat syirik. Mulai bayang-bayangkan Allah. Jangan-jangan Allah begini bentuknya. Jangan-jangan begini. Hati-hati, syaitan masuk. Ya, syaitan masuk. Ini tauhid ini. Mau bertauhid jadi syirik. Makanya belajar tu wajib, fardu ain hukumnya. Fallahu mukhalafu li kulli makhluqin. Maka Allah Subhanahu wa taala dia berbeda dari sekalian makhluk, min insin wa jinnin wa malakin wa ghairiha. Berbeda dari makhluk, baik dari manusia, dari jin, dari malaikat dan dari yang lainnya. Fala yasihhu ittisafu ta'ala bi awsafil hawadith. Dan tidak sah, tak boleh mensifatkan Allah dengan sifat makhluk. Apa tu? Min masyi, berjalan. Allah berjalan. Ingat, mukhalafatul hawadis. Dia bukan berjalan dengan kaki. Dia menjalankan alam. Dia memperjalankan makhluk, tapi dia tidak berjalan. Apalagi wal qu'ud, apakah dia duduk? Tidak, duduk sifat makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita dengan izin Allah kita duduk dan didudukkan oleh Allah. Ya, tapi Allah tidak memerlukan tempat dan dia tidak ada sifat duduk. Ada pula omongan-omongan yang nyelentis, tak bertanggung jawab. Baru belajar tapi ngomong sudah nyeleneh. Saya sendiri diajak ngomong, Ustaz, kita duduk ni, dia pun duduk juga. Dia pun duduk juga, kata dia. Wah, ini kacau ni. Saya bilang, antum dengan izin Allah duduk, antum dengan izin Allah berdiri. Tapi Allah tidak ada sifat duduk dan berdiri. Duduk berdiri sifat makhluk. Ini udah bahaya ni dia. Tergelincir dah ni. Ya. Maka sucikan itu semuanya. Wal jawarih, dia tidak punya tubuh sebagai makhluk. Fahuwa ta'ala munazzahun anil jawarih. Maka Allah Subhanahu wa taala tersucikan daripada bertubuh, tersucikan daripada punya mulut, tersucikan daripada punya mata, tersucikan daripada punya telinga. Mulut, hidung, mata itu sifat makhluk. Allah tidak ada pada sifat tersebut. Hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita salat bersih. Jangan bayang-bayangkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka mukhalafatul hawadis itu ibarat daripada menafikan. Apa menafikan? Meniadakan yang menyamai pada zatnya, menafikan, menolak yang menyamai pada sifatnya, menafikan, menolak menyamai pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka lawannya mumatsalatuhu lil hawadis. Ini mustahil. Dia sama dengan makhluk, ini termasuk mustahil. Apa saja yang termasuk mustahil bagi Allah? Contoh, ini contoh ni ya. Dia itu seperti jirim. Tahu jirim? Benda. Benda ni jirim. Manusia, batu, pohon, tu jirim semuanya. Dia seperti jirim, artinya zat Allah memerlukan tempat. Maha suci Allah. Setiap benda pasti memerlukan tempat. Allah tak perlu tempat. Apa sebab? Dia sudah ada sebelum ada tempat, dan dia tetap eksis ada tatkala musnahnya tempat. Maka dia tak perlu tempat.
Jadi waktu Nabi bertemu dengan Allah Isra Mi'raj, tak bertempat, tak ada ruang, tak ada masa. Ya, nah, ingat tuh. Tapi Nabi naik ke atas. Betul, Nabi naik ke atas. Bukan berarti Allah di atas. Saya ketemu Pak Presiden di istana boleh? Boleh tak? Kok ada izin bisa ketemu di sana. Yang penting ikut jalur. Lapor dulu dengan ajudan, ada tamu, jam berapa baru bisa ketemu. Silakan masuk. Tapi apakah presiden di istana saja? Saya mau ketemu di Jongkat boleh? Boleh nak? Apa diam lah ni? Saya nak ketemu Pak Presiden di Jongkat. Pas kebetulan dia meresmikan pabrik apa tu? Pelabuhan. Boleh tak? Boleh. Ini contoh saja. Artinya bebas kita mau ketemu di mana. Tapi ingat, Allah bukan seperti presiden. Allah Maha Suci, dia tak bertempat. Nabi naik ke atas bukan berarti Allah di atas. Ya. Nabi Musa ketemu Allah di mana? Selama 40 hari 40 malam di Tur Sinai, Bukit Sinai. Terima Taurat, kes selesai 40 hari 40 malam. Pertanyaannya, apakah Allah di bukit? Bingung juga agak jawab. Nabi Ibrahim, aku akan bertemu dengan Allah, fayahdin, dia akan beri aku hidayah, beri petunjuk. Kapan tu? Tentang masalah penyembelihan anaknya. Itu terjadi hidayah petunjuknya di Palestin. Aku akan pergi menemui Allah di Palestin, dia akan beri aku petunjuk. Apakah Allah di Palestin? Nah, kita salat menghadap Kaabah, betul? Apakah Allah dalam Kaabah? Nah, itu mau pahamkan betul-betul ni. Ya. Jadi Maha Suci Allah memerlukan tempat, dia tak bertempat. Makanya orang yang tak ada rezeki duit, tak berangkat haji, jangan khawatir. Allah bukan hanya di Makkah saja, di sini pun ada dia. Dimanapun kita bisa menyembah Allah. Loh, kenapa orang ke Makkah? Karena berkah. Di Bakkatal Mubarakah. Makkah itu berkah. Nah, beda dengan di Pontianak ni. Ibadah di sana 100.000 lebih afdal dibandingkan salat di Masjid Darun Najah. Orang Darun Najah jangan berkecil hati. Kalau kurang berkah dibandingkan Mekah. Memang Allah dah pilih-pilih memanglah tempat tu. Terasa berkahnya di Mekah dibandingkan di sini. Kenapa? Itu di berkah. Hari banyak hari mana lebih berkah? Jumaat. Bulan banyak bulan mana lebih berkah? Bulan Ramadan. Nabi banyak nabi, mana paling afdal? Itu namanya kualitas, bukan kuantitas. Pahamkan itu ya. Jadi Isra Mi'raj bukan menunjukkan Allah di atas. Itu orang tak paham. Lalu macam mana? Nabi Musa ketemu di Tur Sinai, Nabi Ibrahim ketemu di Palestina dengan Allah, Nabi Muhammad ketemu maaf di Mustawa, di atas aras lagi. Idza qaba qausaini au adna, bahkan antara aku dengan Allah 2 busur anak panah, bahkan lebih dekat lagi. Bukan masa, bukan tempat. Kok bisa beda begini? Allah mau tunjukkan betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan Allah di tempat yang tidak dilakukan nabi-nabi yang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Itu buat kita faham. Itu hebatnya Nabi kita. Pertemuannya hebat, tempat yang khusus, beda dengan Nabi yang lain. Tapi Allah bukan di atas.
bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Di mana dia? Siapa yang bertanya Allah di mana, pertanyaannya tak perlu dijawab. Kalau sudah tanya di mana, berarti mengarah kepada tempat, sedangkan Allah tak bertempat. Jadi paham ni jemaah. Kau anda yang iseng-iseng ni ngomong, kau ni belajar kau ni, aku mau tanya kau, Allah di mana? Ada yang itu kan? Bilang pertanyaan kau tak perlu dijawab. Apa pula? Di mana itu menunjukkan tempat, sedangkan Allah tak bertempat. Selesai sudah, faham? Begitu kan dia? Dia ngerti. Ini banyak iseng-iseng gitu. Dia beri soal, padahal pun tak faham. Beri soal tak faham. Begitu beri jawab begitu, dia malah bingung. Nah, akhirnya ikut belajar selama. Siapa yang belajar selamat. Ya, siapa tak belajar lagi, maaf, bisa tergelincir, bisa salah jalan. Ya, bisa salah jalan. Ya, apalagi termasuk mustahil bagi Allah. Allah seperti Arab, sifat benda yang berada pada jirim. Apa sifat benda? Dua kemungkinan. Kalau tak bergerak, diam. Semua benda kalau tidak bergerak, diam. Allah bukan bergerak, bukan diam. Tapi dia mendiamkan sesuatu dan dia menggerakkan sesuatu dengan izin Allah. Kan ada kalimat, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah kecuali dengan izin Allah. Menggerakkan sesuatu dan mendiamkan sesuatu, tapi dia tak perlu bergerak dan diam. Maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Hati-hati, banyak omong-omong yang leneh ni. Waktu kau bergerak, dia juga bergerak. Syirik. Allah tak bersifat dengan gerak dan diam. Bergerak dia bersifat makhluk. Itu pun terjadi dengan izin Allah. Atau salah satu dari jirim berkait dengan tempat. Oh, Allah terikat dengan tempat. Seperti meja ni ada lantai, seperti masjid ni ada tanahnya, seperti matahari di atas, bulan di atas daripada bumi. Tidak, Allah tak terikat dengan tempat. Ya, tak terikat dengan tempat. Atau dengan masa, atau juga zat Allah Maha Tinggi bersifat dengan sifat yang baru, atau dengan masa. Allah muncul tahun berapa? Nanti musnahnya tahun berapa? Maha suci Allah. Masa ini kena ada siang dengan malam. Siang malam 24 jam. Siang malam kali 2. Siang malam 7 kali seminggu. Siang malam 4 kali sebulan. Kemudian setahun. Karena siang malam inilah jadi bulan, jadi tahun. Siapa menggerakkan siang malam? Allah. Maka Allah tak terikat dengan siang dan malam. Ya, matahari diciptakan untuk Allah ke? Nah, Allah bukan makhluk, dia tak perlu matahari. Yang perlu matahari ini manusia. Allah ciptakan bulan, dia tak perlu bulan. Allah ciptakan langit, dia tak perlu langit. Allah ciptakan bumi, dia tak perlu bumi. Semuanya untuk makhluk manusia. Kenapa manusia tak bersyukur? Ini alam besar begini untuk manusia yang kecil-kecil ni. Kenapa kita tak bersyukur kepada Allah? Malam istirahat, siang cari rezeki. Semua berjalan untuk manusia. Manusia tak bersyukur. Benda yang besar-besar ni untuk kita Allah ciptakan. Ya. Nah, jadi saya sampaikan lagi ya. Allah tak terikat dengan tempat, Allah tak memerlukan tempat, Allah tak perlukan masa. Berarti kesimpulannya, Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kanan, bukan di kiri. Di mana dia? Dia meliputi segala sesuatu.
Jadi sekarang saya garis bawahi, siapa yang meyakini Allah berada di langit, berarti Allah kelirulah dia. Ya. Dulu saya masih sekolah, ngajarkan anak kecil Allah di langit, iyalah, saya bilang bolehlah, tak masalah lah anak-anak kan. Tapi sekarang bahaya juga, dari kecil sudah tertanam. Akhir besar dia meyakini Allah memang di langit, kata dia. Begitu meninggal terkejut kita. Lalu Allah bilang apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami dekat kepada orang yang akan mengalami kematian, sedangkan kalian tidak melihat, kata Allah. Oh, nanti kita meninggal terkejut. Ya Allah, kau dekat ya Allah. Kusangka selama ini kau di langit. Habis. Mau apa lagi? Itu saat-saat yang menentukan. Hati-hati akidah yang keliru. Ya, hati-hati. Makanya waktu kematian datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali kalimat tauhid, la ilaha illallah. Situ tauhid muncul. Waktu mati itu. Kalau tauhidnya kuat. Ya, kau tak dilatih dari sekarang, susah. Ya. Paham ya jemaah? Tolong. Pak Ustaz, kan ada ayat Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Ar-Rahman itu bersemayam di aras. Bagaimana nih? Nanti akan datang pembahasannya, bukan sekarang. Ya. Ini mau agak panjang pembahasannya. Bukan apa? Kalau ngambil kesimpulan sendiri, kita pun sesat juga. Mereka-mereka itu yang meyakini Allah di aras itu, bertempat di sana, tinggal di sana, ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ngaku seperti itu. Tidak ada. Tidak ada Ahlus Sunnah mengaku seperti itu. Ahlus Sunnah meyakini Allah tak bertempat. Ya, hati-hati. Ini akidah mau diluruskan. Sekarang sudah masuk, sudah paham-paham ini. Ya. Mereka kuat. Mereka punya media, televisinya banyak lagi. Kita kalah nih Pak. Kita pun diambil sedikitnya nih. Videonya sedikit tak banyak. Itu pun ada yang nonton. Kau tak nonton tak tahu juga. Mereka punya TV yang begitu banyak, channelnya banyak. Begitu buka muncul dia. Aina Allah fis sama, kata dia. Allah di mana? Langit, kata dia. Dah. Anak-anak pengikut semuanya. Allah di langit. Atau juga ia disifati dengan kecil dan besar. Maha suci Allah. Bagaimana ukuran Allah? Seberapa besar dia? Maha suci Allah. Allah disebut Allahu Akbar, besarnya dia kena melalui ciptaan, bukan ukuran dirinya. Ya, maha suci Allah dengan besar dan kecil. Atau Allah bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatannya. Ini Allah berbuat nih, mengangkat langit tanpa tiang, ada matahari, ada bulan. Adakah Allah mengambil manfaat? Nah, ingat ya, Allah tak perlu tidur, dia tak perlu malam. Ya, Allah tak perlu istirahat. Kalau istirahat hancur nih alam nih. Makanya bulan, bintang, matahari, bumi, angin, air, untuk makhluk sedikit pun Allah tidak mengambil faedah. Maha suci dia. Ini baru kaya hakiki namanya. Ya, kaya hakiki. Atau juga dia mengambil faedah dari segala hukum-hukumnya. Allah suruh kita salat. Apakah Allah ambil faedahnya? Jawab jemaah. Ya. Hati-hati. Ini kalau tak paham tauhid, aku mau menyenangkan Allah sajalah. Apa? Mau salat. Dah, Allah tak perlu salat kita ini. Nanti ada diskusi saya sampaikan. Walau semuanya taat seperti taat Nabi Muhammad SAW, kerajaanku tak bertambah, kata Allah bilang. Walau semuanya maksiat, lebih maksiat daripada Abu Jahal lagi, kerajaanku tak berkurang sedikit pun. Al-ana kama kan, aku yang sekarang dulu akan datang, sedikit pun tak berubah.
Jadi Allah tak pernah ngambil manfaat dari ibadah kita ini. Untuk siapa ibadah ni? Kita sendiri yang mengambil hasilnya. Orang yang salat, kalau betul salatnya insya Allah tak jadi orang yang sombong. Dia ruku, sujud, diri kecil di hadapan Allah. Insya Allah tawaduk dengan orang. Tapi ada yang mau salat Pak Ustaz masih sombong. Itu salah berarti dia. Orang yang salah, bukan salatnya salah. Ya. Bagaimana dengan zakat ni? Allah suruh kita jadi orang dermawan. Apa sebab? Merasa tidak memiliki. Ini datangnya dari Allah. Jadi orang yang baik mau berbagi. Kan bagus. Allah suruh kita pergi haji, bagaimana Pak Ustaz? Supaya kau ingat mati, pakai baju putih, tak bawa harta, tak bawa anak, tak bawa sesuatu kecuali baju putih. Belajar mati sebelum mati. Orang ingat mati itu pasti berbuat baik. Bagaimana puasa Ramadan? Agar kau merasa bergantung dengan Allah. Fisik kau lemah tapi roh kau kuat dengan Allah. Makanya puasa Ramadan jadi orang yang bertakwa. Ini perdebatan Ali bin Abi Talib dengan orang-orang kafir. Ya Ali, kau ikut Muhammad, kata orang kafir. Ya. Muhammad janjikan kau surga? Ya. Bagaimana kalau seandainya surga itu tidak ada, ya Ali? Oh, tidak. Bagaimana kalau surga itu tidak ada? Tak masalah, kata Ali bin Abi Talib. Kalaulah surga itu tidak ada, aku sudah menjadi orang yang baik karena ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Betul. Tapi kalau surga itu ada, kau binasa, kau pasti masuk. Itu orang cerdas jawab gitu. Jadi ingat, kita ibadah ni jangan lagi merasa menyenangkan Allah. Tidak, Allah tak perlu ibadah kita. Ibadah kita ini untuk kita sendiri, kita menikmatinya. InsyaAllah orang yang ibadah istiqamah akan bahagia dunia dan akhirat. Ini sejarah sudah membuktikan. Dari Nabi Muhammad, sahabat, ulama-ulama sampai sekarang, semuanya bahagia karena menyembah Allah. Jadi yang susah-susah, yang stres, yang bingung, coba lihat itu. Pasti tak ibadah. Mau tidur minum obat, kasihan. Ya. Tapi kalau ikut Nabi, insya-Allah bahagia kita. Hati kita tenang, bahagia dunia dan akhirat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya itu mustahil bagi Allah. Ya. Ini mustahil nih. Saya ulangi lagi. Maha suci Allah memerlukan tempat, dia tak perlu tempat. Allah bukan benda. Dia tidak bersifat dengan bergerak dan diam. Dia tak memerlukan terikat dengan tempat dan masa. Maha tinggi Allah bersifat dengan makhluk. Dia juga tidak disifati dengan kecil dan besar, dan tidak mengambil faedah dari perbuatannya, dan tidak mengambil faedah dari hukum-hukum yang Allah ciptakan. Semuanya itu kembali kepada kita. Ya, sekarang mulai kita salat. Allahu Akbar. Aku hadapkan diriku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Dia tidak sama dengan makhluk, baik pada zatnya, pada sifatnya, ataupun pada perbuatannya. Maka inilah tauhid. Bersih kita, insya-Allah. Kok setan datang masuk, jawab dengan ini. Kata setan, kau nyembah Allah, apakah dia di atas kau? Apakah tubuhnya besar? Apakah dia punya tangan? Cukup dalam hati terbetik mukhalafatul lil. Dah kita kaji. Lari setan. Setan kurus kalau kita ada ilmu. Kering dia. Tapi kalau tidak ada ilmu, kita yang kurus, dia yang gemuk. Makanya wajib belajar ilmu ini. Ilmu tauhid ini riskan. Kalau tak betul kita belajar, setan mudah memainkan kita itu. Ya, sebagaimana kemarin sifat qidam. Ya, qidam dengan baqa. Nyaman kita jawab, enak kita jawab. Ya, kalau di ilmunya. Segera cukup jamaah sekalian.